لنا واغفر لنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita ketemu kembali dalam kajian tafsir ayatul muqarrabin. Mudah-mudahan seluruh jamaah senantiasa dalam sehat wal afiat, penuh dengan keberkahan, selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangganya tambah sakinah, mawaddah warahmah. Hadirin sekalian, ini waktu subuhnya memang siang sekarang ya. Kita langsung saja masuk kepada kajian tafsir ayat. Sekarang mulai kita masuk kepada surat Al-Baqarah halaman 26 ya. Halaman 26. Alhamdulillah minggu yang lalu kita telah selesai mengkhatamkan surat Al-Fatihah. Sekarang kita masuk kepada surat Al-Baqarah ya. Sebelum kita masuk, ada gambaran dulu sedikit tentang mengapa ini namanya surat Al-Baqarah. Ya, sejarahnya. Ini sejarahnya untuk mengingat sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, di mana di masa Nabi Musa ada seorang yang terbunuh. Ya. Kemudian Bani Israil ini nggak tahu siapa yang membunuh orang tersebut. Lalu mereka semua datang kepada Nabi Musa alaihissalam menceritakan tentang pembunuhan ini. Kemudian fa'auhallahu ilaihi, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa untuk menyembelih seekor sapi. Ya. Jadi sapi betina
bahasa Arabnya namanya Baqarah. Ya, Baqaratun. Kemudian kata Allah kalau nanti sudah dipotong itu ambil sebagian daripada daging tersebut, pukulkan kepada al-mayyit. Itu. Dipukulkan kepada si mayit, ini mayitnya bangun, hidup lagi, namanya mu'jizatul bahirah. Mukjizat yang sangat luar biasa. Ya, nanti diceritakan di ayat-ayat 64-an sampai 74-an. Di situ ini bisa bangun, hidup lagi dan menyebutkan siapa yang membunuh orang tersebut. Ya, maka diangkat menjadi sebuah nama surat Al-Baqarah. Surat ini terdiri dari 286 ayat. Kemudian kalau dihitung secara kalimatnya ada 6.221 kalimat. Apa yang dimaksud dengan kalimat itu? Setiap kata itu adalah susunan huruf-huruf hijaiyah. Contoh kata kitabun, ini kata namanya, kalimat. Ini tersusun dari huruf kaf, ta, alif, ba. 4 huruf. Jika bapak-bapak perhatikan dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam kitab-kitab, itu setiap kata paling sedikit 1 huruf, paling banyak 7 huruf. Ya, gabungan. Masjidun misalnya terdiri dari huruf mim, sin, jim, dal. Ya. Kalau dalam kitab saya buku Nahwu saya namakan namanya takwinul kalimat atau tarkibul kalimat, pembentukan atau susunan sebuah kata yang berasal dari huruf-huruf hijaiyah. Baqarah misalnya ba, qaf, ra, ta. Ya, ada 4 huruf itu. Yang 7 huruf seperti istighfar, istifham, begitu ya. Nah, kalau dihitung dari 286 ayat ini ada 6.221 kata. Ya. Hurufnya berapa? Hurufnya ada 25.500 huruf. Nah, bedanya huruf sama kata. Kalau kata paling sedikitnya 1, paling banyaknya 7 huruf. Kalau huruf paling sedikitnya 1, paling banyak hanya 5 huruf. Ya, ini masuk dalam pembahasan nanti fiqhul lughah dalam bahasa Arab yang fasihah begitu. Baik. Kemudian apa keutamaannya di surah Al-Baqarah? Ini kata Rasulullah, orang yang hafal surah Al-Baqarah dinamakan rajulun azim. Orang yang hebat, orang besar. Ya. Karena punya makna-makna yang sangat luar biasa. Berbicara tentang orang muslim, berbicara tentang orang munafik, bicara tentang orang kafir. Rasulullah mengatakan begini, la taj'alu buyutakum maqabir. Ini keutamaan surah Al-Baqarah, ya. Apalagi kalau yang rumah-rumahnya suka ada jin-jinnya. Ya, ini dibaca surah Al-Baqarah. Janganlah kau jadikan rumah kalian ini seperti kuburan. Tenang. Inna syaitana yunfiru minal bait. Pakai anfar yunfiru. Ini bentuk fi'il ar-rubai. Anfar yunfir. Ya. Sesungguhnya syaitan itu yunfir, lari dia. Lari dari mana? Minal bait. Dari rumah. Kayak sini, benar. Dari rumah alladzi tuqra fi surat Al-Baqarah. Ya. Khair. Jadi lari dari setan, lari kabur dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Bapak-bapak kalau misalnya bisa baca, seringlah baca. Itu berkah, itu kagak ada setan rumahnya. Kalau nggak bisa baca, ada setelin kasetnya deh. Ya,
atau di HP cari surah Al-Baqarah setelin puterin gitu. Insyaallah anak-anak kita juga terjaga. Ini riwayatnya daripada akhrajahu Muslimun wa Tirmidzi. Kemudian dalam hadis lain Rasul mengatakan iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah oleh kalian surah Al-Baqarah. Fa in akhadhaha barakah. Barang siapa yang mengamalkannya, membacanya istiqomah, insyaallah penuh dengan keberkahan. Ya. Santri-santri kami ini yang kelas 3 Tsanawiyah masuk benar menghafalkan surat Al-Baqarah. Ya. Kemudian wa tarakaha hasrah. Kalau kita enggak suka baca surat Al-Baqarah itu banyak kerugian nanti yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Gitu. Ya. Wala yastati'uha al-batlah ay as-sihah. Jadi kalau kita suka baca Al-Baqarah, ini ya, kalau ada seandainya orang kirim-kirim sihir, ya itu insyaallah akan tercegah dengan berkahnya surat Al-Baqarah. Itu gambaran surat Al-Baqarah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Kita masuk sekarang kepada kitabnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini diawali dengan alif lam mim. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di sini nanti kita akan mempelajari tentang wakaf. Cara baca Quran yang benar, di mana berhentinya. Ini saya bawa beberapa lembar. Bapak Ustaz yang paham-paham. Oke, betul. Ya, di sini ada tanda-tanda wakaf. Nah, pas di babnya, insya Allah kita akan kaji agar kita tambah paham. Taib. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Halaman 28-nya ya. Kita langsung baca kepada tafsirannya. Manazilul muttaqin. Manzilah atau kedudukan, yakni manazil jamak taksir daripada manzilatun, manzilatan, manzilataini, manazil gitu. Ada sekitar 22 wazan ya yang menjadi kiasan jamak taksir. Tadinya jamak taksir ini dia kagak ada kiasannya, hanya sebatas simai, dengeran. Ibaratnya dari sonohnya begitu, gitu. Ya, kayak masjidun jamak taksir masajid, ya begitu. Jika manzilatun manazil, ya. Tapi karena sudah sekian abad, ada ahli-ahli lughah yang mengumpulkan yang dengan namanya jam'ut taksir tanqasimu ila qismain. Jam'ut taksir terbagi dua, ada yang namanya jam'u qillah, ini hanya 4 wazan, yang paling banyak jam'u kasrah. Ya, buku nahwu saya di jilid pertama ada jam'ul qillah saja. Jam'u kasrah ada di jilid yang kedua. Ini salah satu bentuk jamak taksir. Saya sudah mengadakan riset juga, mengumpulkan dari kitab-kitab sejumlah jamak taksir. Baik, kedudukan orang-orang yang bertakwa, ya. Awsaful muttaqin, sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semuanya masuk nih, ya, dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Anzalallahu azza wa jalla kitaban dza qadari. Anzalah ini fi'il madhi. Berarti jumlahnya jumlah, redaksi jumlah fi'liyah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah kitab, ya, dza qadari, yang memiliki kemuliaan.
ala nabiyyin dzu qadar. Turunnya juga bukan kepada orang yang sembarangan, tapi turunnya kepada nabi yang punya qadar, punya kemuliaan juga, ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian li ummatin laha indallahi azza wa jalla qadrun azimun, untuk umat yang, ya, di sisi Allah juga memiliki kemuliaan yang sangat besar. Jadi kita ini Pak beruntung jadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa aja diceritakan tentang keutamaan Nabi Muhammad, umatnya pengen jadi umat Rasulullah. Sampai-sampai beliau punya selawat, ya, bayangin. Nabi Musa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilihat dalam kitab selawat saya, itu ada selawat dari Nabi Musa alaihissalam, ada selawat dari Siti Fatimah, ada selawat daripada Sayyidina Ali, ya, begitu. Kemudian para ulama-ulama. Walidzalika, oleh karena itu, yakhtara fil madinah Allahu inzalahu fi lailatul qadar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pengen jelas lagi juga, gitu ya, menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadar, pada malam yang mulia, ya. Fa hadzal kitabu yajma'u lil mu'min kullama yahtaju ilaihi fi umuri dunya. Kitab ini, arti Al-Qur'an, itu menggabungkan lil mukmin, bagi orang mukmin, kullama yahtaju, semua apa yang dibutuhkan ilahi olehnya fi umuri dunya, dalam urusan-urusan dunia. Jadi bapak-bapak, kata Rasul apa? Barang siapa yang pengen dunia, fa'alaihi bil Qur'an. Haji Quran ada semua. Barang siapa yang pengen akhirat, ada dalam Al-Quran. Waman aradahuma, barang siapa yang pengen dunia akhirat, ada dalam Quran. Ya, mulai hari ini, apalagi nanti kita akan masuk ke bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, ya, bulan Quran. Perbanyak baca Quran. Hak baca Quran paling kagak berapa? Ya, 100 ayat aja dibaca dalam satu hari. Kalau bagusnya masa 7 dalam satu hari. Man qara'a mi'ata ayat faqad adda haqqal qira'ah. Barang siapa yang membaca 100 ayat, maka dia telah memenuhi hak bacaan Al-Quran. Ini kalau haknya kita nggak penuhi, nanti kita dituntut sama Al-Quran. Ya, ente punya Al-Quran dipajang doang di rumah, nggak dibaca-baca, malah dijadiin jimat. Di mobil ditaruh, nggak dibaca-baca. Ya Pak, mulai hari ini pelan-pelan baca. Kalau nggak bisa belajar, ada Ustaz Faisal, ada guru-guru baca. Ya, saya pernah mengajari ibu-ibu kepolisian Inkopol di Tambun. Itu ibu-ibu yang pensiunan, semua bapak-bapak ya, baca Iqra itu 3 bulan bisa baca. Ya. Padahal Iqra itu kan ada 1 sampai 6. Betul, ada 1 langsung ke 3 aja. Cepat. Karena 2 sudah hampir sama. Ya, itu ibu-ibu biasanya tuh umur segini udah bisa. Kalau di Mesir udah pensiunan kayak gini ngapal Quran. Ya. Jadi kita pelan-pelan mulai, nanti dibimbingan oleh para kiai ulama di sini, pelan-pelan baca Quran, hafal satu-satu, ya, begitu. Berkah insya Allah, ya, karena memang Al-Quran diturunkan buat kita semuanya, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yahku ilaihi qalbuhu, ya, dan apa yang diinginkan oleh hati. Jadi hati kita pengen apa, ada lengkap dalam Al-Quran semuanya. Wa tamilu ilaihi ruhuh, ya, ini kena ruh diambil muannas majazi, maka pakai tamilu, ya, ini jumlahnya jumlah fi'liyah, dan ruh-ruhnya itu condong gitu, kepada Al-Quran.
Ya, ruh condong kepada Al-Quran. Fiddaril akhirah, di negeri akhirat. Wa indallahi jalla fi'ula, dan di sisi Allah ya yang agung, di tempat yang tinggi. Walamma kunna kulluna musafirun, ya. Wala budda yawman an nakuna min hadhihi dunya rahilun wa ila Allahi dhahibun. Ini muallifnya Pak, luar biasa. Saya ngikut langsung kajian sama beliau ini. Zauknya luar biasa. Berbicara tanpa kitab itu, tapi lihat terkadang bersaja. Ini kalau dilihat ungkapannya sudah bersaja ini. Ya, la budda yawman an nakuna min hadhihi dunya rahilun wa ila Allahi dhahibun. Ya, itu sama. Ya, terbaik. Wala budda yauman, pasti ya suatu hari an nakuna min hadhihi dunya rahlun, kita nih dari dunia ini akan rahilun, akan pergi ya, akan berangkat, akan mati. Sekarang ini sudah mulai nih rating kematian tinggi. Hampir setiap hari kita dengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di rumah saya, masya Allah, ada masjid, ada musola, kamu hampir tiap hari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita buka sedikit aja sekarang, setiap grup-grup WhatsApp inna lillahi, ya, artinya akan al-mautu haqq, kematian itu benar, ya akan datang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan, ya. Kayak persiapan Pak, mudah-mudahan dengan berkahnya duduk di majelis ilmu, Allah ampuni semua dosa-dosa kita, ya. Ada amal saleh, ini banyak malaikat yang mencatatkan itu semua. Jadi wala budda yauman rahiluna sebetulnya min hadhihi dunya, itu uslub pendeknya. Kita pasti suatu hari akan pergi meninggalkan dunia ini, wa illallahi dhahibun, ya, wa dhahibuna ila Allah, akan pergi menuju Allah, ya. Faqad rakkazal Qur'anul Karim 'ala al-maqamatil karimah, ya. Ini juga jumlah fi'liyah, tetapi usulnya ditambahin qad agar punya makna ya sungguh sangat, gitu. Al-Quran Al-Karim sangat konsen, ya, fokus berbicara tentang maqamatil karimah, makam-makam yang mulia, wal muwasafatil azimah, dan sifat-sifat yang agung, allati yanbaghi an yatahalla bihal mu'min, yang bagi seharusnya seyogianya orang mukmin yatahalla, menghiasi biha, dengan sifat-sifat yang mulia, ya. Jadi ini bahasanya pakai tahalla iya tajammal. Bapak-bapak nanti mulai takhalli, mengkosongkan sifat-sifat jelek yang ada dalam dirinya. Takabur, iri, sombong, congkak, ria, ya. Dikosongi namanya takhalli. Lalu tahalli yang kedua, hiasi diri kita dengan sifat-sifat yang mulia. Dari sombong dari tawadu, waro, ikhlas, itu namanya itu aktivitas hati, gitu. Nanti baru akan jalli, muncul, ya, seseorang jika yatajammal, yatakhallaq bi akhlaqillah, bi jamalihi wa jalalihi, ya, maka akan menjadi kamal, sempurna. Dalam diri kita ada sifat-sifat Allah, ya. Makanya Allah mengatakan hadis qudsi, aku jadikan manusia min suratihi, dari suratnya Allah dan bentuknya Allah. Baik. Wa yatajammalu fi dunyahu liyanala martabatan 'azimatan yauma yalqillahu jalla fi'ala, ya. Wa yatajammal, dan berhias, berakhlak di dunianya agar memperoleh martabah, kedudukan yang azimah, yang mulia, yauma yalqa,
ketika nanti bertemu Allah Jalla fi'ala. Minan nas man yabhathu 'anil wajhati fid dunya. Ada di antara orang-orang manusia yang mencari kedudukan di dunia. Wa minhum man yuridu an yakuna wajihan fil akhirah. Tapi ada juga orang-orang, sebagian orang-orang, tanpa minhum, minnya min tab'id, ya. Sebagian orang-orang yang ingin mencari kedudukan di akhirat. Ya, lihat. Kemarin kita dengar pernyataan wakil MUI, udah tua, tapi luar biasa. Dia nggak takut mengatakan yang hak, yang benar. Ya, dia bilang, ya udah tua, ini mencari apa? Kemuliaan akhirat. Ada orang-orang sekarang yang mencari kemuliaan dunia, pangkat, jabatan, uang. Ya, tapi luar biasa. Allahumma asturhu wahfadhu. Semoga Allah jaga dan pelihara. Ya, jarang orang yang berani mengatakan yang hak. Ya, inda sultan. Baik. Jadi wajihan itu apa? Kedudukan, kehormatan. Wa hadhihi hiyal wajahatul lati tadum. Inilah kedudukan yang langgeng. Wajihan fid dunya wal akhirah. Ya, mempunyai kedudukan di orang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Wa minhum man yabhathu 'anil wajhati 'indillah. Ada di antara mereka orang-orang yang mencari kedudukan di sisi Allah. Lihat, ada dunia, ada akhirat, ada Allah. Ini ada istilah, barang siapa yang mencari dunia at'abak, capek. Ya, bukan. Barang siapa yang mencari akhirat, dia capek. Barang siapa yang mencari dunia, dia tertipu. Barang siapa yang mencari Allah, faqad araha, dia akan senang. Ya. Ini ungkapan orang-orang sufi itu. Baik, lanjut. Wa hadhihi a'dhamun fid darajati wal maqam. Ya, kedudukan ini ya di sisi Allah merupakan derajat dan maqam yang paling agung. Wa kana indallahi wajihan. Ya, di sisi Allah memiliki kedudukan yang mulia. Surah Al-Ahzab. Fa kullu mu'minin yuhibbuhullahu yuwajjihuhu fi qalbihi ay yab'atha lahu 'an maqamin karimin dzakarahullahu fi kitabih. Setiap orang mukmin yang Allah cintai, dia akan diarahkan ke hatinya, di dalam hatinya, ya, untuk mencari ya baginya an maqamin karim, tentang kedudukan yang mulia. Di Pak Allah, orang-orang yang dicintai Allah, ini susah Pak mendapatkan cintanya Allah. Maka Allah mengatakan yuhibbunahu wa yuhibbunahu. Kita dulu ya apa? Allah dulu kasih cinta sama kita, baru kita bisa cinta sama Allah. Makanya ada orang kan cintanya hanya bertepuk sebelah tangan. Ada cinta sama seseorang, dia sama kita nggak cinta. Ya, tapi kalau kita sudah dikasih cinta, ya, maka kita akan jadi cinta. Ya, cinta itu Pak Allah kasih. Karunia itu orang-orang bisa khusyuk Allah kasih, ikhlas Allah kasih. Makanya doalah, mintalah merengek-rengek sampai dulu bapak minta istri, ya, minta rumah. Nangis dulu kan pernah kan? Bapak-bapak berdoa minta istri sampai apa? Ya, minta sesuatu sampai nangis, minta biar dekat sama Allah, minta biar mendapat cintanya Allah, minta nih setiap sholat tuh hatinya nggak pernah khusyuk. Ada kiai baca surat itu enak, lembut, ya. Ada orang yang mana-mana hatinya sholat, bahkan ada yang sholat lagi tidur, masih ngantuk, khawatir bapak. Ya, oleh karena itu Pak,
habis sholat, kenapa kita baca istighfar? Mohon ampun kepada Allah. Padahal baru saja melakukan amal soleh, kok istighfar? Ya, kan biasanya orang melakukan dosa, maksiat, dzunub, mohon ampun. Ini habis amal soleh dia istighfar. Apa? Dia sadar ada taksir di situ, ada kurang sempurna dalam penunaian ibadah kepada Allah. Makanya harus sering-sering baca gini, Subhana ma'abadna ibadah. Maha suci Engkau ya Allah. Sampai hari ini nih, seumur tua saya seini nih, saya belum bisa ibadah kepada Allah dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Ngaku. Sholatnya jarang-jarang, sholatnya ketinggalan. Pas sholat banyak, hatinya nggak hudur sama Allah. Ya, Amin minta biar hudur sama Allah. Kalau nggak bisa nangis, caci kata Imam Ghazali, ya nafsasu, ya Allah, jiwa saya jelek banget ya Allah. Kalau berhadapan denganmu pecah semuanya nih. Permulaan takbir, ingat rumah, ingat kantor, ingat istri, macam-macam ngumpul di situ. Nah, itu menangis harusnya. Ya. Hadirkan biar hadir tuh, sadar. Bainaman anta taqumu wa tunaji. Ente ini sedang berhadapan dengan siapa? Sedang munajah dengan siapa? Gitu. Kalau ngadepin pejabat kita aja ada sikit groginya, gemeteran. Masa ngadepin Allah kita hatinya dingin-dingin aja, menangis ya Pak ya. Nikmatnya banyak. Sebentar lagi kita semua yang dipanggil oleh Allah. Ya. Baik. Jadi Allah arahin tuh, ya orang-orang yang Allah cintai, Allah arahin di hatinya, dia akan mencari untuk dirinya apa? Kedudukan yang mulia, ya, yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran kitabnya. Kemudian wa yajhizul malafah alladhi yakhda bihi bihadzal maqam. Lalu apa? Allah siapin juga tuh dokumen-dokumennya, file-filenya, malaf itu dokumen, filenya. Ya, alladhi yang yakhda, dia peroleh bihi dengan malaf tersebut bihadzal maqam, kedudukan yang mulia ini. Wal malafu mustanidatuhu wa muwasifatuhu. Nah, itu salah titik ya, harusnya tuh aja jangan satu gitu. Dan dokumen ini punya apa? Punya apa namanya? Kalau bahasa kerennya dalam kamus ini rendulasi, punya sandaran ya. Wa muwasifatihi, dan punya spesifikasi ya. Dia punya ciri-ciri dah gitu. Dzakaraha Allahu fi kitabihi azza wa jalla, yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an gitu. Wa awwalu malafin fi kitabillah liman arada ayyakuna minal muttaqin. Nih, ya. Malaf tadi, dokumen pertama yang ada di dalam Al-Qur'an itu liman arada ayyakuna minal muttaqin. Allah siapkan untuk orang-orang yang ingin menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Nas'alullah azza wa jalla an nakuna minhum ajma'in. Allahumma amin. Ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya dijadikan minhum, jadikan orang-orang yang bertakwa. Ya. Fi awwali ayatin suratul Baqarah. Fi awwali ayati suratul Baqarah, yang ada dalam ayat-ayat pertama surah Al-Baqarah. Ya. Wa ijazun min Allah azza wa jalla li ahli al-fiqh. Ini Al-Quran ini Pak punya apa? Keajaiban yang luar biasa. Ya, ijaz itu keajaiban, mukjizat. Ya. Dari Allah di ahli fikir, kepada orang-orang yang berpikir. Wa ahli ilm, kepada orang-orang yang punya ilmu. Wa ahli uqul, kepada orang-orang yang punya kecerdasan. Min kulli taujihat,
dari setiap arahan-arahan, dari setiap sisi-sisi. Bada Allahu azza wa jalla ayati bi thalathati hurufin min al-hurufil abjadiyah. Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini dengan ayat-ayat 3 huruf daripada huruf-huruf hijaiyah. Ya. Apa? Alif lam mim. Alif lam sama mim tuh. Kalau mulai surat ini dengan 3 huruf ini, maka ada yang mengatakan lima summiyat hadhihi surah surat al-Baqarah. Mengapa ini namanya surah al-Baqarah? Dia mengatakan pertama tadi ya kan di ayat 64 sampai 74 bicara tentang sapi tadi. Yang kedua dikatakan ini merupakan pustatul Quran, keagungan Al-Quran. Yang ketiga ada yang mengatakan ini namanya surat Alif Lam. Karena di awal huruf Alif Lam Mim. Yang kata Nabi, Alif punya pahala 10, Lam punya pahala 10, Mim punya pahala 10. Ya, luar biasa. Ikhtaran nas fi hadhihi al-huruf wa madza ta'ni? Ikhtara, bingung. Ya. Manusia pada bingung fi hadhihi al-huruf. Ikhtaran nasu, jadi failnya fi hadhihi al-huruf wa madza ta'ni? Orang-orang pada bingung dengan 3 huruf ini. Apa sih maksudnya? Apa sih pemahamannya? Begitu. Ya. Baik, mulai dibahas pelan-pelan. Minhum, di antara manusia man qala, ada yang mengatakan annal kitaba muallafun min hadhil huruf al-abjadiyah, bahwa kitab ini Al-Qur'an ini tersusun dari huruf-huruf abjadiyah. Ya. Wa antum tahfazunaha fa in syi'tum fa'tu bi suratin min mithlihi. Kalian semuanya udah pada hafal tuh. Ya. Fa in syi'tum, katanya jika Anda ingin berkehendak, fa'tu bi suratin min mithlihi. Ini sebuah tantangan ini. Coba datengin coba. Ya. Surat seperti ini. Bisa enggak nyusun? Ya, karena ini juga nanti tantangan kepada para udaba-udaba di masa jahiliyah yang ngomongnya penuh dengan karakter grammar bahasa Arab yang bagus. Ya, ahli-ahli syair bahkan sampai digantung di Ka'bah. Tapi ketika Allah, padahal kosakatanya sama, hurufnya sama, biasa menguntai syair, pas suruh nyusun ayat-ayat enggak bisa, enggak ada yang mampu. Dikumpulkan dulu, enggak ada yang bisa. Bimithlihi, mendatangkan ayatnya madada enggak bisa. Ya. Ini namanya Pak, i'jazul Quran. Mukjizatnya bukan sembarangan. Baik. Bapak-bapak ya, kita ingat sedikit Nabi lagi apa? Hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu pas sampai Madinah, pas Nabi mulai nongol kelihatan min wasaniyatil wada di dataran tinggi. Itu semuanya ahli Madinah, bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, anak muda, sampai anak-anak kecil mengucapkan apa? Tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada wajaba syukru 'alaina mada'a lillahi ini kata-kata ini Pak, ini luar biasa. Belum pernah ditulis, belum ada bacaannya, belum disusun, tapi bisa diuntaikan, dicek secara uslub lughawiyah, balaghiyah, kagak ada yang salah. Ini kenapa? Ahli Madinah punya malakiyatul lughah, kemampuan bahasa yang luar biasa bagus, ya fasihah gitu, dan nenek-neneknya. Ini misalnya ngomongnya tuh udah bahasa Indonesia yang bagus, ya, itu punya malakat lughah. Ya belum disusun. Kalau kita kan besok ada pemimpin datang nih, udah disusun panitia. Ada gladi resiknya lah.
Ini nggak ada. Ya, maknanya pun luar biasa tuh. Pakai badrun lagi, udah pakai balik itu, luar biasa. Baik. Doa ini saya sedang meringkas balaghah juga kan biar mudah dipelajari orang. Itu biasa kita ngajarin di kuliah-kuliah doang. Pengen sekarang seperti nahu balaghah biar mudah di tengah masyarakat. Baik. Jadi fa'tu bi suratin min mithlihi atau bi asri ayatin min mithlihi. Ya, enggak usah banyak-banyak dah. Ini kan kalau Al-Baqarah banyak nih, 286 ayat, 10 ayat aja. Au bi ayatin min mithlihi, atau satu ayat dah. Coba datangin. Enggak ada yang bisa, Pak. Padahal itu ahli udawanya Masya Allah. Fa'ajazu jami'an. Tuh. Mereka semuanya kagak mampu. Ma'annahum. Nah, sementara mereka nih fusahaul bayan, ahli-ahli lugha, ahli balaghah. Ya. Kanu yaktubuna syi'ra. Mereka biasa syair. Wa yu'allaqunahu, dan di gantung-gantung tuh maktuban tertulis bima'il zahab, dengan ya tulisan emas, luar biasa. Ya. Ala judranil Ka'bah, ditempel di dinding-dinding Ka'bah. Jadi rupa diadakan sebuah musabaqah sayembara, tapi yang bisa menulis syair-syair yang paling bagus, yang menang itu ditempelin di Ka'bah. Tuh, tapi kagak mampu menulis Al-Quran. Ya, maka ada Ustaz Faisal yang dibdak tentang kodok cicak. Ya. Taib, walakinnahum ajazu 'an al-ityan bi ba'di ayatin min ayatin kitabillah. Tetapi mereka tidak mampu, tidak mampu mendatangkan sebagian ayat daripada ayat-ayat kitabullah. Ya, ayatun mufrad. Ya, mufrad muannas. Apa jamannya? Jama' muannas salim bi ziyadat alif wa ta'ayat. Itu, ya. Mu'minatun mu'minat gitu. Wa huwa mukawwanun min nafsil huruf. Padahal katanya ayat itu terbentuk dari huruf yang sama. Berlihat dah, kan semuanya sama tuh. Ya, berangkat dari huruf-huruf hijaiyah. Jadi memang kalau sudah mulai kajian nahwu, kajian bahasa, kajian tafsir, itu enggak lepas dari bahasa. Ya, dan bahasa asalnya dari huruf-huruf hijaiyah gitu. Baik. Allati yatakawunu minha asy-sya'r, yang terbentuk darinya syair. Walati yantiquna biha, dan juga yang mereka ucapkan. Wa yatakallamuna biha, dan mereka ya bicarakan. Wa minhum, yang kedua, di antara mereka man qala, ada yang berpendapat anna hadhil al-ahrafa, ya, ini jamak taksir, harfun huruf atau ahruf. Nah gitu. Punya dua dia. Punya jamak taksirnya dua. Ala wazan dia huruf, fu'ul, ada ahruf, af'al. Gitu. Ya. Bahwa huruf-huruf ini fi awal surah, tadi ya alif lam mim tadi maksudnya, yang ada di awal surah, tahwi kullama fiha di surah, mencakup semua yang ada dalam surat ini. Min asrarin, daripada rahasia-rahasia. Istauda'aha fiha al-wahidul qahhar, yang Allah simpankan ya di dalam surat Al-Baqarah ini ada rahasia-rahasia. Ini istilahnya pakai al-wahidul qahhar, maksudnya Allah. Ini sifat apa? Sifat jalalnya Allah. Ya, asmaul ada sifat jamal, ada jalal. Jalal yang serem-serem nih. Ini Allah lagi tunjukkan banjir, gempa, ini sifat jalannya Allah. Ya, dan macam-macam Allah. Warnanya itu ditebalikin dunia ini bisa begitu. Baru terbalik apa? Apa laut paling balik di Samarinda sana. Belum apa-apa. Bisa satu kampung lo kebalikin, udah terjadi dulu. Ya. Makanya Pak, deketin diri sama Allah.
Ya, kematian kiamat sugro pasti datang kepada kita. Baik. Kemudian wala yakshifuha illa li'ibadihil akhyar al-abhar. Nah, rahasia-rahasia ini tidak Allah buka ya kecuali untuk hamba-hambanya yang akhyar, yang terpilih, athhar, yang selalu suci. Suci kan ini. Apa ini kalau mau diamalkan ya? Ini sir min asrar luar biasa. Nanti tingkatannya ada basirah, ada fuad, ada sir asrar, ada latifah. Ya, nanti kalau kita kaji ini kesana nanti punya software yang luar biasa, bisa membaca ke depan. Kayak Sayyidina Umar bin Khattab lagi di Madinah, lihat perang ya saya terjebak. Sebabnya bab karamah itu. Kalau kita terbit narawinya disebutkan. Nah, amalin selawat yang banyak, ya. Nanti Allah kasih cahaya. Man aktsara salata alayya nawara qalbah. Barang siapa yang banyak selawat, Allah kasih cahaya di hatinya. Nah, ada selawat yang masih bunyi begini. Allahumma shalli wa sallim ala man inshaqqat minhu al-asrar wa intalaqat minhu al-anwar. Apa itu? Ya, dilazimkan. Baca dulu selawat Ibrahimiyah sekali 2 kali. Jadi itu kemudian nanti Allah buka di hatinya apa? Rahasia-rahasia alam ini. Ya. Kemudian Allah kasih anwar, ilmu, nur, cahaya. Makanya alaika bil adzkar wa 'alallahi inzalul anwar. Ente wajib semuanya punya zikiran, punya wiridan, punya selawatan, istighfaran. Nanti wajib Allah kasih apa? Cahaya dalam dirinya. Ini penting nih. Ini kita kalau nggak ada cahaya dalam dirinya ini berat duduk begini ngaji. Apa innan nura idza dakhala al-qalba infasa wa nusara. Sesungguhnya cahaya kalau sudah masuk dalam hati seorang mukmin akan ada lega, nyaman, tenteram, begitu. Ya, perbanyak baca selawat biar Allah kasih buka. Baik. Kemudian wa idza saffatil qulubu minal 'uyub. Oh, ya. Allah berikan kepada siapa tadi hamba-hambanya yang terpilih, yang hatinya bersih, dan apabila apa? Hatinya saffat, jernih minal 'uyub daripada aib-aib. Makanya saya pesan nih kepada para asatidz, para guru-guru, hatinya bersihkan. Jangan di hati kita ada iri, dengki, benci, sama di sana ada ustaz lebih enak, lebih ya, apalagi ada riya, aman, jangan. Itu ilmunya nggak rusuh-rusuh, ada rendah. Ilmunya hanya sampai kepada maklumat idrak, belum ma'rifah, ya. Karena ini ilmu sangat sensitif ini. Ya, saya sedang mengarang juga kitab judulnya Kun Mu'alliman, Kun Muta'alliman wa Mu'alliman. Ya, tilawah umri. Jadilah Anda seorang pelajar, seorang guru sepanjang umurmu. Bab pertama ini berat tentang esensi ilmu. Banyak orang dengar ilmu lo agak mau aja. Wah, itu mah yang nyampein sepulan dari golongan ini. Enggak boleh. Pada pertama kali ilmu dengan telinga, hati. Ininya bersih, dapat semuanya. Bahkan dulu Imam Syafi'i pernah ngaji, Imam Malik juga bawa apa? Agak bawa pulpen, gitu kan. Setiap itu kan. Saka Imam Malik, ini orang Irak nih, ngeledek telinga dari kagak ada di majlis Imam Malik orang ngajinya yang bergerak, enggak ada. Saking haibahnya Imam Malik dan paham tentang karomah majlis, enggak ada yang bergerak. Sampai Imam Malik digigit kali jengking sampai 3 kali. Nah, namanya kagak bergerak dia. Hormatan, saking menghormati apa? Hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Imam Malik, Imam Syafi'i bergerak kayak main ludah. Padahal dia mencatat ini.
dipanggil, ngapain itu? Saya mencatat guru. Kata apa? Semua pelajaran yang guru sebutkan. Coba sebutin, hafal semua. Apa hatinya? Cakep. Seperti kaset rekaman yang baru. Hasilnya jadi bagus. Ya, oleh karena itu saya sering bilang kalau mau ngaji zakki nafsaka qabla sima tasrufa 'alaikal anwar. Sucikan dirimu dulu sebelum dengar ilmu. Selawat, istighfar. Hatinya akan bersinar dulu. Ketika sudah bersih, ya begitu. Jadi kita sudah bilang kita ngajinya bukan hanya ngaji ini ya maklumat, tapi ngaji ma'rifat. Gitu ya. Baik. Kemudian mana tadi? Saya mana Ustaz? Uyub ya. Safatil qulub minal uyub. Gitu. Jika hatinya bersih jernih daripada aib-aib. Banyak tuh aib hati itu. Ya. Makanya istighfar astaghfirullah min qauli wa fi'li wa niyyati. Banyak. Minta ampun kepada Allah daripada dosa mulut, dosa anggota tubuh, dan dosa jelek dari hati ini. Ya. Pengennya dipuji terus gitu. Wa nawala Allah azza wa jalla min fadlihi haqa'iqal ghuyub. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hati-hati yang bersih itu apa? Haqa'iqal ghuyub, hakikat gaib. Min fadlihi, dari karunia-Nya semua. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja ya nikmat yang kita dapat itu semuanya dari Allah. Nikmat ada dua, ada hissiyah, ada ma'nawiyah. Ini hissiyah nih, bisa dipegang, HP bisa dipegang, istri kita bisa dipegang. Tapi yang paling mahal apa? Nikmat ma'nawiyah. Irsyadat, bimbingan, ilmu, nikmat. Ya, maka katanya kalau sudah dapat ulama yang bisa menghantar Anda kepada akhirat, pegang erat-erat. Itu hadiah terbaik dari Allah. Ya. Baik. Kemudian fahuna yatimul lahal matlub. Nah, disinilah sempurna apa yang diinginkan oleh hati. Wa tukasiru bi maradillahi azza wa jalla fi hadzal kalam. Dan akan juga disingkat, dibuka apa muradullah. Nah, ini yang susah nih, memahami apa maunya Allah. Kagak ada orang yang mampu memahami maunya Allah secara sempurna kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terus yang mengikuti kepada tarekat yang silsilahnya sampai kepada baginda Rasul. Oleh karenanya istilahnya murid, bukan tilmid, bukan talib. Ya, apa murid? Berkata arada yuridu iradah. Ya, menginginkan kepada Allah saja, menginginkan dari Allah. Gitu. Kita nggak tahu, pengen ngikutin keinginan guru, ngikutin keinginan guru terus sampai mengikuti keinginan Rasulullah. Rasulullah pun kagak punya keinginan apa-apa. Nanti disebutin di sini. Ini Al-Quran ini emang produk Allah, bukan produk Nabi. Muhammad ente kagak tahu apa-apa. Ya, aku kasih ke Quran agar hati bercahaya. Ya, begitu. Ini indah belajar tafsir itu sama kayak belajar sejarah. Apalagi yang menulis ini seorang murabbi, ini punya muatan kepada hati. Khusus bisa ayat al-mukarramin. Baik. Imam Ahmad bin Idris kan pernah kita cerita di awal-awal itu ngajinya apa? Ada subuh sampai zuhur. Berarti salat zuhur ngaji lagi apa? Asar. Berarti asar. Asar salat nyambung lagi sampai maghrib. Maghrib nyambung lagi sampai jam 12 malam. Baru bisa berjalan 3 hari 3 malam. Kuat apa enggak? Kalau kuat kita baik.
Udah ya, sampai. Baik. Wa tukashifu bi muradillahi azza wa jalla fi hadzal kalam. Ya, dan bukan murad-murad Allah dalam kalam. Wa hadzal kalamu 'alim, ini adalah kalam yang sangat tinggi. Wa minhum man qala, di antara mereka ada juga yang berpendapat annallaha azza wa jalla yaksimu fi hadzal ayat bi dzatihi. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam ayat-ayat ini bidzatihi, dengan zatnya Allah. Fasaqal kauna lana ala sabil ramzi, dan Allah menggiring untuk membawa pernyataan ini kepada kita ala sabil rumus, dengan rumus. Kabar-kabar kalau membaca ada buku namanya Hulul Rumus punya Syekh Izzuddin Abdul Salam. Itu rumus-rumus semuanya. Ya. Isyarah namanya. Nah, ini di tafsir isyarah. Tapi Hulul Rumus membuka teka-teki. Kemudian fal alif, nah dia mencoba membuka tentang mana alif lam mim. Dia oleh huruf lam. Fal alifu ta'ni'an. Ya, huruf alif itu maksudnya adalah saya. Ya, maksud Allah. Wal lam ta'ni Allah. Dan lamnya maksudnya Allah. Maka di situ ada huruf ya, lafzul jalalah ada lam dua ya. Lam. Ini pernah saya kaji di mana ya? Kalau dibuang huruf-hurufnya tetap maknanya enggak lepas dari kata Allah. Gitu. Dibuang haknya sampai terakhir hu. Ya. Taib. Kemudian wal lam ta'ni Allah, wal mimu ta'ni al malik. Huruf mim artinya ada raja. Ya. Bimakna, jadi pengertian sempurnanya Allahul Malik, sayalah Allah, raja di raja. Ketika ayat-ayat yang siapakah yang menciptakan alam ini? Allah wahidul qahhar. Nah, gitu. Kemudian anzaltu hadzal kalam, kata Allah, saya yang menurunkan kalam ini. Ya, maka ketika nanti berbicara tentang usuluddin, kalam ini bukan makhluk. Ya dulu rame ya kasus tentang kalam makhluk ya. Sampai ada yang diulang dipancung. Kalam bukan makhluk, dari bagian Allah. Allah ya, kalamullah, Al-Qur'an kalamullah. Madam Allahul Malik, selama Allah itu rajanya, alladzi anzala hadzal kalam, yang menurunkan Al-Qur'an ini, afillahi syakku. Ada pertanyaan, apakah masih ragu sama Allah? Itu. Idza la yujadu fi kalamihi aidan syakku. Ini fa'ilnya yang difasal. Ya, kalau gitu katanya tidak ada lagi keraguan sedikit pun di dalam kalam Allah. Li'annahu huwallazi anzalahu azza-wa-jalla. Karena Allah lah yang menurunkan Al-Qur'an. Gitu. Wa minhum man qala, dan di antara mereka ada yang mengatakan berpendapat, nahnu na'lamu jami'an, kami semua tahu annal Qur'ana lahu musiqiyyun ilahiyyah khafiyyah tahzul qulubah. Apa nih katanya? Bahwa Al-Qur'an itu memiliki musik ilahi yang sangat lembut, yang dapat menggetarkan hati. Ya, orang dengar Al-Qur'an enak. Kalau paham bergetar hatinya. Ya, wala yastati'u ahadun minal 'azifin bi ayyi alatin musiqiyatin ayyahuzza awtar al-qulubi mithla qulub kalami al-ghuyub. Tidak ada seorang pun di antara instrumen-instrumen yang suka main musik, bahasa kerennya instrumen al-azifin, ya,
Bi ayyi alatin musik, dengan alat musik apapun dia bisa menggetarkan autar pita-pita hati kita. Ya. Seperti ya Al-Qur'an kalam Allah bil qulub. Itu sehebat apa tuh Ahmad Dhani misalnya. Ya, nggak bisa menggetar, itu hanya bisa nikmatnya di telinga doang. Belum sampai ke dalam hati yang paling dalam. Belum. Ya. Faqalu, ya, mereka mengatakan Al-Qur'an itu adalah miftahun musiqiyyun. Asa innal Qur'ana miftahun musiqiyyun. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah kunci, ya, musik surah fil ayat, dalam ayat-ayat allati fi awal surah, yang ada dalam awal surah. Sesungguhnya alif lam itu tadi adalah kunci musik surah dalam ayat-ayat yang ada di awal surah. Aqwalun katsirah, katanya banyak pendapat-pendapat, lakin naqulu fil khitam. Tapi kita ya ambil sebuah kesimpulan di akhirnya, anna hadhihi al-bidayat allati tasbiqu as-suwar al-bayanat innama hiya asrar. Tetapi kita katakan di akhirnya bahwa ayat-ayat di awal ini, ya, yang didahului, yang suratnya yang surat-surat keterangan ini lebih didahului. Innama hiya asrar. Ada rahasia-rahasia, ya, yang tercakup di dalam surat-surat ini. Diawali dengan surat huruf-huruf yang 3 tersebut. Wa da'ahu Allahu azza wa jalla fi hadhihi al-huruf. Ya, Allah letakin, ya, ini Allah letakin tiga huruf tadi, ya, di fi hadhihi huruf, di dalam huruf-huruf. Fahiya rumuzun wa tahtaha kunuzun. Ya. Jadi 3 huruf ini rumus, wa tahtaha, dan di baliknya ada kunuz. Lihat, rumus, kunuz. Faman akramahu rabbuhu, dan barang siapa yang Allah muliakan dia, wa rafa qadrahu, Allah angkat di kedudukannya, kemuliaannya, halalahu hadhihi rumus. Orang tadi bisa membedah, mengurai, mengupas, membuka rumus-rumus tersebut. Enggak semuanya, ya. Wa kasyafa lahu an muhtawa hadhil kunuz min al-ulum al-ilahiyyah, dan Allah bukakan untuknya baginya apa? Muhtawa, indikasi-indikasi, isi-isi, gitu. Ya, daripada kunuz-kunuz ini. Apa itu kunuz? Pembendaharaan, simpanan minal ulumil ilahiyah, daripada ilmu-ilmu ilahiyah, wal asrar ar-rabbaniyah, dan rahasia-rahasia rabbaniyah. Wala yanbaghi lil mu'minin ayatraqqafu inda hadzal amr, dan hendaknya para mukmin jangan memusatkan kepada ini aja, katanya. Wa yatabawaruna fihi bil jidal, juga jangan fokus di permasalahan ini jadi jidal. Jadi maksudnya jangan di huruf alif lam ini akan menjadi sebuah perdebatan yang terus memanjang, enggak ada habisnya. Tapi lihatlah inti-intinya. Wa yatatawwaluna fil maqam, jadi makalah berpanjang-panjang hanya untuk membahas alif lam mim doang, ya. Di anna hadza amrun khasun, karena ini adalah perkara yang khusus, ja'alahu Allah azza wa jalla li ahli al-ikhtisas, hanya Allah berikan kepada orang-orang yang khusus. Ada bukan namanya Pak? Apa namanya? Spesialis. Ya, di sini Pak ada, lihat, ulumul ilahiyah wal asrar rabbaniyah. Maka saya punya doa, ya, Allahumma inna nas'aluka ataya al-makhsusah lil qulub, pengen hatinya, wal ma'arif al-ilahiyah wal anwar rabbaniyah wal akhlaq nabawiyah wal akhlaq al-qur'aniyah. Kita pengen tuh hatinya, ya. Nanti wasurah ruhaniyah, pengen minta ini ruh kita kayak seelok ruhnya Nabi.
Nabi sabarnya luar biasa, ikhlasnya luar biasa. Itu ya, doa-doa yang kita baca itu memang saya ambil dari hasil renungan tafsir ini ya, agar kita punya ilmu kayak Nabi. Karena ada tasyabbahu bir rasul, tasyabbahu bil kiram, inna tashabbaha bil kiram. Contohlah, tirulah, teladanilah Nabi dan orang-orang mulia. Sesungguhnya orang-orang yang meneladani, mencontoh orang-orang mulia, dia akan menjadi orang yang mulia. Ya, dan ini juga saya menulis buku, tapi saya pakai bahasa Indonesia tentang ikutilah jejak orang-orang yang mulia. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan zikir pagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dhunub. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Afdalu ma qala ana nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah. La ilaha illallah. La illallah. La ilaha illallah. La illallah. La illallah. La ilaha la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya istihdar hadirkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya karim wa Allahumma ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah bi barakatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man bi'abdihi yaghfir warham ya dafi'al bala'i Allah dafi'al bala'i rahman ya dafi'al bala'i. اللهم أكرمنا بالصحة والعافية لنتعلم علوم الدين ثم ننشرها وأكرمنا بالحفظ والفهم حتى نحفظ كل ما سمعنا وقرأنا من القرآن الكريم والعلم ورزقنا لذة الطاعة والعبادة وطلب العلم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عطاياك المخصوصة للقلوب والمعارف الإلهية والأنوار الربانية والأحوال النبوية والأخلاق القرآنية. اللهم إنا نسألك علوم الرسول وأسرار الرسول وأنوار الرسول وأحوال الرسول وأخلاق الرسول وتربية الرسول وسنة الرسول قولا وفعلا ومتابعة الرسول ظاهرا وباطنا ورؤية الرسول يقظة ومناما وشفاعة الرسول وسورة روحانية مجملة بسيد الأولين والآخرين سيد الأنبياء والمرسلين صاحب البشر والنذير محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت ورغبة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك الأمن والسلامة والرعاية والحماية من المصيبات والفيضانات والفيروسات والقرنات بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اشرح بصلاة على النبي صدورنا ويسر بها أمورنا ووفق بها أعمالنا وزكي بها نفوسنا وقلوبنا وصحي بها أفكارنا واقض بها ديوننا واجعلها بها
من عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم هذا الدعاء منك الإجابة وهذا الجهد عليك الثقلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Sekian bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi niatnya pengen berempat halaman tadi. Sebenarnya udah siang sekarang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.